Salam Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kepada segenap warga jemaat dimanapun berada. Kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah Paskah minggu kedua, walaupun hanya melalui tayangan gambar dan suara. Namun tetaplah kita bersemangat untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita sambut ibadah pada pagi hari ini dengan memuji Kidung Ria nomor 31, dipujikan bait yang pertama 2 kali. Kepada Bapak Ibu warga jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Selamat pagi saudara, Bapak Ibu dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama masuki ibadah kita pada saat ini. Kita bersama mengambil saat teduh, kita serahkan kepada Tuhan dan menghayati panggilan Tuhan yang demikian. Sesungguhnya pokok pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita dihantar dengan sabda Allah yang mendasari ibadah kita pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 25 sampai 28. Demikian sabda Allah,
Kisah Para Rasul 2 ayat 25 sampai 28. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, beberapa ayat ini merupakan cuplikan dari kitab Mazmur yang diambil oleh para rasul untuk menyampaikan kepada beberapa orang Yahudi yang pada saat itu dan orang banyak yang pada saat itu perlu untuk mengetahui tentang kebangkitan Kristus, meyakinkan kepada mereka tentang kebangkitan Kristus. Ternyata, saudara, bahwa Mesias yang bangkit dari kematian itu sudah jauh-jauh hari dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama, dan itu menimbulkan banyak sekali kontroversi di dalam kehidupan orang-orang yang pada saat itu begitu meragukan akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tugas yang kemudian diberikan kepada para rasul untuk menyampaikan kebenaran kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi nubuatan yang sudah lama ini kemudian tergenapi dengan kebangkitan Sang Mesias yang bangkit dari kematian. Kita masih ada dalam suasana bahagia Minggu Paskah yang kedua yang terus menggugah kita, menyemangati kita untuk hadir bersama dengan kemenangan Kristus. Mari kita sambut sabda Tuhan ini dengan nyanyian Kidung Jemaat 194. Kidung Jemaat 194 bait pertama dan bait yang kedua, "Dikau yang bangkit Maha Mulia." Dikau yang
bersama dengan kebangkitan Kristus dalam Paskah memberikan kekuatan dan sekaligus semangat kepada kita untuk menyatakan diri kita menjadi pribadi yang benar-benar percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berani untuk mengakui diri di hadapan Tuhan adalah bentuk pribadi yang telah dimenangkan oleh Tuhan, tidak takut dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Ketika pun kita mau serta berani untuk mengungkapkan semua dosa dan kesalahan kita sebagai bentuk pengakuan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita nyatakan dalam doa, saudara-saudara, kita akan memohon berkat Tuhan di dalam doa. Bersama-sama dengan kemenangan-Mu dari kematian, Engkau yang bangkit, memenangkan, memerdekakan kami, memberikan kekuatan dan keberanian kami, mengangkat kami dari ketakutan. Saat ini kami hadir di hadapan-Mu ya Allah, di tengah-tengah kebersamaan ibadah pagi hari ini. Kami nyatakan diri kami dengan penuh syukur ya Allah, atas setiap kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada kami, berupa berkat yang kami terima setiap hari. Pun pada saat kami boleh merasakan seluruh kekuatan yang datangnya dari Tuhan, dari setiap kelemahan tubuh ragawi kami, sehingga pagi hari ini kami beroleh kekuatan. Berkat kesehatan adalah berkat yang nyata pemberian Tuhan, yang memampukan kami untuk menyatakan diri kami dalam aktivitas kami. Bapa Surgawi, bersama-sama dengan berkat Tuhan yang kami terima, saat ini kami juga menyatakan diri kami di tengah-tengah kelemahan, kekurangan, kerapuhan kami, yaitu dosa, kesalahan yang kami perbuat setiap saat. Bapa di dalam surga, kami sungguh menyadari akan kerapuhan diri kami, ya Allah. Kami seringkali masih melakukan kesalahan kami. Bahkan kami seringkali juga belum mampu untuk menunjukkan sikap percaya kami akan kebangkitan Kristus yang telah memberikan pengharapan baru. Tetapi kami masih melakukan hal-hal yang sungguh belum dapat mencerminkan akan seluruh kemenangan Tuhan dalam hidup kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Biarlah kami boleh mengisi hari-hari kami dan hidup kami dengan semangat kebangkitan-Mu, dengan melakukan setiap kehendak perintah yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Allah, inilah hidup kami seutuhnya. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyempurnakan apa yang menjadi ungkapan diri kita lewat pujian kembali dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 144B. Kidung Jemaat nomor 144B, Suara Yesus Ku Dengar, bait 1 dan bait yang kedua. Suara
Suara Yesus ku dengar. Itulah suara sabda Allah, suara sabda Tuhan yang memberikan berita anugerah, menjadi berita anugerah bagi kita. Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita baca bersama berita anugerah pada hari ini yang terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 8b sampai ayat 9. 1 Petrus 1 ayat 8b sampai ayat yang ke-9. Kalau sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, berita anugerah ini membuka pemikiran setiap kita khususnya, dan setiap orang yang pada akhirnya mampu mendengarkan sabda Allah ini. Kita yang percaya kepada Kristus bukan beriman karena kita telah melihat Kristus yang bangkit, tetapi ketika kita mampu mengimani Kristus yang tidak kita lihat tetapi yang sudah bangkit. Nah, inilah yang menggugah pemikiran kita, pengertian kita, bahwa kita telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan. Jadi mampu percaya meskipun tidak melihat, itu adalah sesuatu yang besar, yang kemudian menunjukkan bahwa tentu mereka yang mampu melakukannya adalah mereka bagian dari orang-orang yang beriman untuk berjalan menjemput meraih keselamatannya. Baik, silakan duduk kembali. Kita akan menyiapkan diri kita untuk membaca firman Tuhan serta merenungkannya. Mari kita buka firman Tuhan, bacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh salah satu anggota majelis jemaat. Disilahkan. Firman Tuhan pada minggu pagi ini terambil dari Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai 31. Sebelum kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, kita sujud di hadapan Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Tuhan Allah Yesus Kristus Juru Selamat kami mengucap syukur Tuhan, di pagi yang indah ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan, mengumuli firman Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berilah kebijaksanaan, semuanya bukan kehendak pribadi yang terjadi, kehendak Tuhan yang terjadi. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Firman Tuhan terambil dari Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai 31. Begini firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi.
Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata ke Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memujikan Kidung Ria nomor 17, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Satu kali, kusiapkan hatiku Tuhan.
Baik, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Apa kabar hari ini? Sehat? Puji Tuhan. Saya menyapa panjenengan yang ada di wilayah Ampel Gading yang dekat dengan gereja di mana kita biasa berhimpun, maupun di seputaran Kota Malang atau Malang Kota, dan sampai yang jauh dari keluarga yang saat ini berada di perantauan. Selamat beribadah pada hari ini, Minggu Paskah yang kedua, 19 April 2020. Kita tentunya masih terus diajak menghayati kebersamaan dengan Tuhan di tengah-tengah keluarga masing-masing. Bisa Bapak Ibu anak-anak untuk hari ini saling berjabatan tangan di tengah-tengah keluarga masing-masing? Ya, silakan dilakukan. Bagi yang jauh, saya menyapa dengan lambaian tangan. Selamat pagi, selamat Paskah semuanya, ya. Baik. Kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, Saudara. Tema yang diberikan kepada kita adalah menjawab keraguan kebangkitan Yesus. Menjawab keraguan kebangkitan Yesus. Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu, tanggal 12 April kita bersama-sama telah mengadakan perayaan Paskah, meskipun dalam suasana yang sangat berbeda. Tetapi saya percaya, kita semua yakin bahwa sukacita Paskah itu begitu besar, begitu memberikan daya semangat kepada kita, ya. Jadi hari ini masih dalam suasana Paskah itu, kita bersama-sama hadir di tengah-tengah keluarga masing-masing, atau kita merayakan Paskah setelah ada ketupat, setelah ada menu-menu yang sangat membuat kita sangat menikmati perayaan Paskah di dalam keluarga masing-masing. Kita diajak untuk merenungkan tema menjawab keraguan kebangkitan Yesus. Pertanyaan saya, anak-anak semuanya, ya, kepada anak-anak. Yesus telah bangkit, telah kita rayakan beberapa waktu lamanya. Kalau mengikuti salah satu acara di televisi, ya, saya bertanya sekali lagi kepada anak-anak, Yesus yang bangkit itu fakta atau hoax? Fakta atau hoax? Pasti semuanya menjawab fakta, ya, fakta kan? Iya, fakta. Adakah yang menjawab hoax? Tidak ada bagi orang Kristen, orang percaya. Tetapi sampai hari ini adakah sekelompok orang yang masih meragukan akan Yesus yang telah bangkit? Masih ada apa enggak kira-kira? Ternyata masih ada. Ya, siapa mereka? Tidak usah kita bahas siapa mereka. Tetapi saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Injil memberikan kesaksian yang begitu nyata tentang kebenaran Yesus yang telah bangkit. Jadi dasar kita, patokan kita adalah dari mana? Dari berita Alkitab. Tuhan Yesus yang telah bangkit. Meskipun ada sekelompok orang dari aliran tertentu, kalau dalam Alkitab dituliskan dengan begitu jelas siapa yang meragukan kebangkitan Tuhan Yesus, Sang Mesias. Siapa mereka? Siapa anak-anak? Yaitu orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, ya. Ketika mereka telah mendapatkan informasi dan berita yang akurat, mereka masih meragukan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, mereka tidak percaya. Di mana itu kita dapatkan dan bagaimana upaya mereka untuk terus menghembuskan ketidakpercayaan mereka sehingga sampai hari ini masih menjadi sebuah doktrin. Ya, berita yang akhirnya menjadi doktrin dalam kehidupan komunitas yang meragukan akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus.
Mari anak-anak saya ajak, Bapak Ibu juga semuanya, kita membuka Matius 28. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi untuk kemudian melanjutkan, meneruskan, mengembuskan berita ketidakpercayaan mereka, ya. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Anak-anak, mulai dari pratama sampai remaja, saya minta untuk bangkit berdiri semuanya. Ayo berdiri semuanya, membaca Matius 28 ayat 11 sampai 15 bersama-sama dengan Pak Pendeta, ya. Anak-anak semuanya, ayo dibuka. Yang sudah ketemu kita baca bersama. 1, 2, 3. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ayat 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ayat 14. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Ayat 15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jelas anak-anak? Jelas. Jelas Bapak Ibu semua? Jelas kan? Iya. Ternyata kebohongan itu bisa dibuat, bisa diciptakan, seperti berita hoax, ya. Berita bohong itu bisa apa? Dibuat, diciptakan. Termasuk siapa? Orang-orang Yahudi ini. Padahal para penjaga serdadu-serdadu yang menjaga kubur Tuhan Yesus itu melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Tetapi para serdadu ini disuruh untuk berbohong, ya, dengan cara apa? Dibayar supaya mereka menyampaikan berita palsu, ya. Mayat Tuhan Yesus dicuri oleh para murid, ya, dan seterusnya. Seperti dalam pembahasan kita terdahulu, kita sudah membahas panjang lebar tentang hal ini. Nah, tentu saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kebohongan yang diciptakan seperti ini pada saat ini akan begitu cepat karena melalui sosial media atau media sosial. Dan inilah yang menjadi tantangan real, tantangan yang nyata bagi orang-orang Kristen sejak 2000 tahun yang lalu. Jadi ketika pada saat itu yang tertulis dalam Alkitab ini, sekelompok orang ini telah diembusi, telah dibohongi dengan informasi yang palsu tentang Tuhan Yesus yang telah bangkit, itu dibelokkan, dipalsukan, supaya mereka berbohong bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit, tidak benar-benar bangkit, tapi murid-muridnya telah mencuri. 2000 tahun yang lalu sampai hari ini, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, itu menjadi tantangan yang real, nyata bagi kita, saya dan saudara-saudara semuanya, menghadapi orang-orang yang ragu sampai bahkan tidak percaya. Ya, inilah dunia hidup orang Kristen yang harus berhadapan dengan keraguan dan ketidakpercayaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi orang Kristen, ya, sekarang ini memiliki tugas untuk menjawab atas ketidakpercayaan seperti yang terjadi pada saat tertulis di dalam Alkitab. Sampai hari ini, seperti Tuhan Yesus yang telah memberikan jawab atas para muridnya yang awalnya juga memiliki keraguan atas kebangkitannya. Siapa yang di dalam bacaan tadi dituliskan murid-murid yang memiliki keraguan untuk Tuhan Yesus yang telah bangkit? Siapa anak-anak?
Ya, secara khusus Didimus kan, Thomas. Tetapi bukan hanya kepada Didimus atau Thomas. Yang memiliki keraguan tentang Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian itu adalah sebagian besar dari murid. Loh kok bisa? Kan Didimus saja Pak, Thomas saja, tidak. Tetapi bukti dari keraguan, ketidakpercayaan mereka akan Tuhan Yesus yang menang dari maut, dari kematian, itu ada di dalam bacaan kita. Di dalam Yohanes pasal 20 tadi ayat 19. Ya, saya bacakan demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, sesudah Tuhan Yesus bangkit, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi sesudah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, murid-murid apa? Ekspresi murid-murid, Bapak Ibu. Mereka mengunci diri di dalam rumah. Dengan begitu rapat, mereka berkumpul. Karena mereka masih apa? Mereka begitu takut dengan orang-orang Yahudi. Mereka takut, mereka bersembunyi. Mereka tidak berani untuk menunjukkan kemenangan yang telah Tuhan Yesus perbuat. Para murid mengunci diri dalam rumah, tanda bahwa mereka belum benar-benar yakin bahwa Tuhan telah memberikan kekuatan kepada mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perkembangannya, dalam perjalanannya, ketika Tuhan Yesus telah benar-benar meyakinkan kepada para murid bahwa dialah yang telah bangkit, bukan hantu yang telah bangkit dari kematian. Tuhan Yesus juga telah menjawab keraguan, menjawab keraguan Thomas. Sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum tanganku mencucukkan bekas luka di jari Tuhan dan lambung Tuhan. Tuhan Yesus juga menjawab kepada Thomas untuk mencucukkan jarinya. Bukti bahwa dia bisa melihat, menyentuh, meraba, baru percaya. Saudara, di tengah-tengah keraguan yang seperti itu, kita sekarang ditantang. Kita telah tidak ragu-ragu lagi karena kita telah percaya. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya ditantang bagaimana kita untuk melakukan di tengah-tengah tantangan dunia ini yang meragukan kebangkitan Tuhan Yesus, yang telah dihembusi berita tentang keraguan, membelokkan berita fakta Yesus yang bangkit untuk mereka meyakini bahwa Tuhan Yesus tidak benar-benar bangkit. Apa yang dapat kita lakukan, saudara? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menunjukkan hidup sebagai orang percaya untuk menjadi bukti nyata atas kebangkitan Yesus. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, hidup orang percaya, hidup kita harus menjadi bukti nyata atas kebangkitan Yesus. Bagaimana kita membuktikan Yesus yang telah bangkit dengan hidup kita, saudara-saudara, ya? Kita diajak untuk melihat bacaan kita. Awalnya para murid, para rasul takut, mengunci diri dalam rumah, dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus mereka perbuat selanjutnya. Yang ada pikirannya terkungkung di dalam ketakutan yang luar biasa. Namun, saudara-saudara, keberaniannya untuk memberi jawab kepada banyak orang, pada akhirnya para murid, ketika kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, mereka kemudian tumbuh keberanian. Keberanian para murid untuk memberikan jawab kepada banyak orang yang tidak mau mengerti adalah bentuk perubahan hidup. Jadi ternyata melalui sebuah proses, saudara, untuk seseorang itu mampu menunjukkan hidupnya menjadi pribadi yang betul-betul percaya akan kebangkitan Kristus.
keraguan harus dijawab dengan adanya perubahan. Para murid dan kita semua tidak boleh tenggelam di dalam ketakutan kepada orang-orang atau sekelompok orang yang meragukan akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus seperti orang-orang Yahudi. Para murid akhirnya diawali dengan ketakutan, mereka akhirnya berani membuka pintu mereka untuk keluar dan menunjukkan, menceritakan tentang Tuhan Yesus yang bangkit. Tuhan yang bangkit, Tuhan Yesus yang bangkit harus dibuktikan sebagai orang-orang yang bangkit dari kegagalan. Tuhan Yesus yang bangkit harus dibuktikan kita semua menjadi orang-orang yang bangkit dari kegagalan, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kemalasan, bangkit dari rasa takut, bangkit dari ketiadaan harapan. Dan saat ini pula, ini dapat menjadi dasar bagi kita untuk terus memiliki semangat motivasi dalam diri kita untuk bangkit dari setiap persoalan dan pergumulan hidup yang saat ini kita hadapi. Untuk saudaraku yang saat ini mendapatkan tugas yang begitu mulia, jangan pernah menghayati tugas itu merupakan pemberian dari atasan saja, tetapi hayatilah bahwa tugas itu berasal dari Tuhan. Tenaga medis yang saat ini begitu luar biasa bekerja siang malam, ya, jangan pernah takut, Tuhan menyertai. Aparat keamanan, para petugas-petugas secara khusus yang ikut andil berperan di dalam membantu orang-orang yang sedang dalam ketakutan. Termasuk kalau di berita-berita itu disampaikan, kita harus berterima kasih kepada para ojek online, ojol, ya, tukang ojek yang kemudian diminta untuk mengantarkan barang pesanan kemana-mana. Mereka berjibaku, tenaga medis dan seluruh aparat, dan juga kita semuanya diharapkan untuk bisa terlibat, meskipun dalam keterbatasan kita dari tempat kita masing-masing. Masih ada yang dapat kita lakukan untuk membuktikan bahwa kita telah memiliki semangat dan keberanian seturut dengan kebangkitan Kristus. Yang kedua, anak-anak, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita untuk bisa melakukan sebuah tugas membuktikan bahwa Kristus telah bangkit? Yang kedua adalah membuktikan kebangkitan Yesus dengan terus membangun persekutuan atas dasar kasih dan pengampunan. Membangun persekutuan atas dasar kasih dan pengampunan. Saudara, kalau kita menghayati, kita renung-renungkan, kita rasa-rasakan, ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita melihat hidup kita di dalam dunia ini penuh dengan kebencian dan dendam. Mungkin saat ini kita belum pernah merasakan atau menghadapi tindakan atau perlakuan orang-orang yang benci kepada kita. Semuanya baik-baik saja, ya. Tetapi mungkin di luar sana atau mungkin kita sudah pernah mengalami ada orang-orang yang benci dengan kita. Jangan sampai kita juga melakukan hal yang sama. Dunia yang penuh dengan dendam, serta ada banyaknya praktek orang-orang yang kurang mampu untuk mendengarkan himbauan yang baik. Dalam bahasa Inggrisnya mungkin sakarpe dewe, ya, ndablek. Ya. Jadi ada sebagian orang yang kemudian sakarpe dewe, pokoknya aku seneng, embuh, ndak mau tahu apa yang orang lain lakukan, pergumulkan. Nah, ternyata ini perlu menjadi perhatian kita, saudara. Tuhan Yesus telah mengubah para murid yang takut menjadi komunitas kasih. Para murid yang ada di dalam ketakutan menjadi persekutuan kasih.
Dan mereka dihimpun serta dipanggil untuk menyatakan wajah Allah yang berbelas kasih dan mengampuni. Di mana, saudara, kita bisa menunjukkan wajah Allah yang berbelas kasih dan mengampuni? Kita bisa lihat melalui kebangkitan Tuhan Yesus yang telah mengampuni saya dan saudara yang berdosa. Itu adalah wajah Allah yang berbelas kasih dan mengampuni. Mestinya Bapak Ibu anak-anak, Tuhan Yesus duka. Duka itu apa? Marah. Ya. Angry ya Mas kali ya, bahasa Inggrisnya. Nah, ya. Marah. Harusnya Tuhan Yesus marah kepada siapa? Kepada Thomas yang diceritakan dalam bacaan kita. Kenapa? Karena dia tidak langsung mau percaya, ya. Jadinya kalau kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada Thomas demikian, saudara, anak-anak, kata Yesus kepadanya ayat 29, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini bukan sindiran yang biasa-biasa saja, tapi apa? Sarkasme, sindiran yang nyulek. Ya, nyulek apa? Mencolok mata, ya. Ketika engkau melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Seharusnya ini Thomas menjadi apa? Malu, Bapak Ibu sekalian. Kalau dalam bahasa kita mungkin, gimana toh kamu Thomas? Oh jelas-jelas sudah ada bekas luka, kok kamu masih belum percaya? Nah, mestinya Tuhan Yesus marah. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan belas kasih dan pengampunannya, ya. Dan saudara-saudara, anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, komunitas kasih dan pengampunan ternyata itu sangat penting sebagai prioritas, menjadi prioritas untuk pembangunan sebuah jemaat. Jadi, komunitas atau persekutuan yang didasari dengan kasih dan yang mengampuni itu sangat diperlukan untuk membangun sebuah jemaat. Jadi, sampai hari ini, kita kan bersama-sama bahu-membahu untuk membangun jemaat Kristus. Ya, jemaat Kristus yang semakin hari semakin hidup seiring dengan kehidupan Tuhan, kebangkitan Tuhan. Tuhan Yesus ternyata tidak hanya bangkit dari kematian, tapi ia juga bangkit dari keterpurukan, bangkit dari hinaan, bangkit dari fitnah. Dan kemudian Tuhan Yesus menjumpai orang-orang yang terpuruk, orang-orang yang takut, supaya mereka pun bangkit seperti dirinya. Saya yakin, kita semua yakin, Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian telah menghampiri hidup kita yang kemarin-kemarin itu ada dalam ketakutan. Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian telah menghampiri seluruh tenaga medis yang saat ini sedang berperang melawan penyakit yang sangat menakutkan bagi sebagian orang. Tuhan Yesus telah hadir, telah bangkit, menjumpai dan menghampiri mereka yang kemudian disembuhkan. Oleh siapa mereka sembuh? Oleh kuasa Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara, kita bangkit bersama-sama dengan kebangkitan Kristus, dan kebangkitannya telah memberikan semangat baru untuk kita. Mari kita bangkit dari setiap kondisi kelemahan hidup kita. Mari kita bangkit dari kemalasan hidup. Mari kita bangkit dari setiap kondisi dan keadaan kita yang sampai hari ini belum terbuka untuk betul-betul menunjukkan dan mengekspresikan Tuhan Yesus yang telah bangkit dan menghampiri kita. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami naikkan hanya kepada Engkau, ya Allah.
semangat kebangkitan Kristus Sang Putra Allah yang telah menghampiri kehidupan kami, menggugah dan memberikan pengertian kepada kami 100% untuk meyakini akan Engkau yang bangkit dan memberikan kekuatan kepada kami, kualitas akan berita kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian, menepis segala keraguan setiap orang yang dapat dibuktikan untuk melakukan tindakan nyata melalui hidup orang-orang percaya. Berkatilah ya Allah, supaya melalui setiap karya kami, hidup kami, orang-orang yang meragukan akan kebangkitan Tuhan menjadi percaya. Oleh karena itu mampukanlah ya Allah untuk kami terus dapat membuktikan tentang hidup kami dari kebangkitan Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan untuk kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita menyambut sabda Tuhan tadi dengan nyanyian pujian Kidung Ria nomor 117. Pujian Kidung Ria nomor 117, kita pujikan ayat 1 sampai ayat yang ke-3. 117, 1 sampai yang ke-3. Aku bocah kang rahayu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dimohon semuanya untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di seluruh muka bumi, kita akan memperbarui pengakuan iman kita dengan mengungkapkan atau mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan menghimpun persembahan yang akan dipandu oleh anggota majelis jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, sudah selayaknya dengan penuh sukacita jika kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita siapkan pada hari ini. Hendaknya kita juga berkenan mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan berfirman, "Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintah serta melakukannya, maka aku akan memberi hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya." Imamat 26 ayat 3-4. Inilah yang menjadi dasar persembahan kita pada hari ini. Dan seraya menghimpun persembahan kita, mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 387, bait pertama dan kedua. Ku heran Allah mau memberi. Mari kita naikkan doa sahabat kita dan kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa.
Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Engkau yang menyertai kami dan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau yang selalu mengingatkan kami melalui sabda firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kami, baik di tengah keluarga kami, di dalam jemaat, maupun di tengah lingkungan sesama kami. Kami juga berdoa untuk pelayanan jemaat Tuhan di tempat ini, baik Bapak Pendeta, majelis jemaat, komisi-komisi, dan pojak-pojak gereja, dan seluruh jemaat-Mu. Kiranya kasih Tuhan yang senantiasa menyertai. Demikian juga pergumulan-pergumulan kami, putra-putri kami yang saat ini melakukan pembelajaran di rumah oleh karena keadaan yang darurat, karena wabah corona. Kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Wabah ini segera hilang dan anak-anak kami boleh belajar dengan normal kembali. Kami serahkan juga para muda-mudi yang mencari pekerjaan dan mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan yang menyiapkan pekerjaan dan pasangan yang sepadan dan yang takut akan Tuhan. Demikian juga kami serahkan warga jemaat Tuhan yang menderita sakit dan dalam masa pemulihan, yang tidak kami sebutkan satu persatu, tetapi kami percaya Tuhan sendiri yang mengetahuinya. Kiranya juga Tuhan sendiri yang memberi kekuatan dan kesembuhan. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, dari yang atas, presiden, sampai yang tingkat yang paling bawah. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan saja menyertai pemimpin kami. Lebih-lebih pada saat ini negara kami juga mengalami pergumulan karena wabah corona yang berdampak ke seluruh kehidupan kami. Kami serahkan semuanya dalam kuasa Tuhan, sehingga kami boleh keluar dari masalah ini. Kami juga telah menghimpun persembahan sebagai ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami sebagai sarana untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati juga pekerjaan kami. Tuhan berkati sawah ladang kami. Tuhan juga berkati segala usaha-usaha kami. Sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah kami. Kami serahkan seluruh kehidupan dan aktivitas kami selanjutnya hanya di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Ria nomor 158, baik yang pertama saja. Kidung Ria 158, Oh Tuhan pimpinlah langkahku. Tuhan pimpinlah langkahku.
Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara-saudara di dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, dan menguatkan serta mengokohkan saudara-saudara dalam kehidupan sehari-hari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada puji-pujian.